Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gue. Gue ingin ngobrol ringan ya terkait dengan situasi penjualan dari Manchester United. Karena Sobat Football United banyak nih yang menanyakan di kolom komentar bagaimana progresnya. Apakah betul akan terjadi penjualan di bulan November ya kan, walaupun sudah pernah gue bahas juga di channel ya. Ketika itu memang gue berikan update salah satu kemungkinan bahwa Manchester United bisa saja akan dealnya ini selesai di bulan November, walaupun belum ada kabar tambahan. Nah, apakah mungkin? Gue sih menilai ya bisa saja, kemungkinan itu tetap ada. Walaupun demikian, gue sih tetap berpikir ya, kalaupun memang akan terjadi, ya mungkin tidak langsung secara drastis sih. Biasanya kan informasi-informasi bocoran itu pasti akan ada dulu gitu loh. Dan kalau melihat pergerakan saat ini, nampaknya sih gue kurang begitu yakin kalau memang akan terjadi di bulan November, walaupun bisa saja terjadi. Artinya begini, pertimbangannya bisa jadi karena tahun baru ya kan, belum perubahan tahun baru, dan di bulan November nanti pasti sudah, ya artinya itu sudah setahun gitu loh, sudah setahun Manchester United berada di proses penjualan. Dikabarkan kalau Ed Woodward ini akan, mantan CEO dari Manchester United, yang akan mengeluarkan buku mengenai Manchester United, dan juga Glazer dari financial writer, artinya dari seorang yang menulis secara finance, secara keuangan, akan keluar di akhir Oktober. Wow, ini menarik ya. Dan dari Martin Ziegler, ini dari The Times, mengatakan kalau takeover Manchester United ini terhenti sejauh ini karena Glazer ini bergulat dengan urusan legal dan juga peraturan, dan ini menimbulkan atau ya semacam kayak harapan ya bagi Ineos untuk bisa masuk kembali ke kesepakatan, artinya ke perburuan Manchester United. Wow, ini menarik ya. Dikabarkan oleh Martin Ziegler dari The Times kalau kenapa prosesnya saat ini lambat, karena memang Glazer ini sedang berurusan dengan situasi administrasi, legal ya, artinya hukum, dan juga peraturan-peraturan yang lain. Seperti gue katakan, menjual Manchester United ini bukan hal yang mudah. Ini hal yang sangat kompleks karena besarnya ukuran dari klub sebagai perusahaan yang sangat besar menurut gue. Dan kalau di dunia bisnis, jual beli perusahaan seperti yang ukurannya raksasa seperti ini biasanya memang memakan waktu yang cukup panjang, kecuali memang ada desakan-desakan yang sangat kencang ya. Contohnya adalah dari pihak atau dari situasi politis seperti Chelsea ya kan, ketika ada urusan Rusia dengan Ukraina itu bisa saja. Tapi situasi di Manchester United kan bukan demikian. Ada banyak hal yang membuat sampai dengan saat ini belum selesai. Dimulai dari masalah harga ya kan, tarik ulur, angkanya masih jauh. Sampai sekarang dikabarkan angkanya sudah mendekati, bahkan tawaran yang paling besar dari Qatar ini merupakan rekor ya kan, komitmen yang sangat besar. Qatar tentu saja menurut gue sebagai sebuah negara, walaupun memakai dalam tanda kutip nama 92 Foundation, tapi tetap Qatar kan yang di belakang, artinya ada gengsi di sana. Mereka tentu saja tidak akan secara mudah nih lepas dari perburuan ini. Tapi ketika semua atau banyak hal itu disepakati ya, sudah disetujui, kan tidak langsung selesai karena ada banyak hal ya, sepertinya seperti ini, seperti urusan hukum, seperti urusan kemungkinan-kemungkinan lainnya ya kan. Bagaimana selama ini situasi Manchester United, ada tidak kemungkinan yang bisa menyulitkan pemilik selanjutnya ataupun pemilik sebelumnya, karena itu bisa saja terjadi. Dan banyak pihak tentu ini kan sekarang menyoroti hal tersebut. Kalau yang dikabarkan oleh Martin Ziegler dari The Times, menurut gue dinikmati dulu saja. Banyak kabar ya, gue juga melihat berita juga mengatakan kalau akan November. Gue sih secara ringan amatiran sudah pernah gue sampaikan juga kabar ini ya kan. Gue lupa sumbernya dari mana, tapi
gue lupa, dari The Sun Sport or something gitu, gue lupa, yang jelas sudah pernah gue sampaikan di Football United. Hanya saja sampai dengan titik ini gue tidak terlalu menyoroti ya, karena musim juga sudah bergulir. Walaupun gue tetap menyimpan harapan positif, bahkan gue tetap memperkirakan kalau Manchester United tetap akan dijual, karena situasinya sangat-sangat rumit dan sangat tidak menguntungkan nih dalam tanda kutip kalau Glazer terus menggenggam Manchester United. Saat ini memang ada peluang Manchester United berperforma lebih bagus ya dibandingkan dengan musim lalu dan lain-lain, bagaimana perekrutan yang dilakukan oleh Erik ten Hag dan lain-lain. Tapi justru disitulah gue menilai kalau Glazer ingin melepas, ya inilah titik tertinggi dari Manchester United. Kalau mereka tetap menggenggam, ya stadion itu mereka harus perbaiki, Carrington mereka harus perbaiki, bunga mereka harus bayar, ya kan. Bagaimana situasi keuangan dari Manchester United, hutang juga tambah tinggi. Hal-hal demikian ini kan bisa jadi akan menyulitkan mereka di kemudian hari, mungkin dalam waktu dekat bahkan, sehingga setelah berapa belas tahun gue lupa nih, Glazer menurut gue ya inilah titik tertinggi Manchester United dari sisi valuasi. Kalau mereka berusaha untuk menjual katakanlah tahun depan atau 2 tahun lagi, belum ada kepastian atau kemungkinan akan ada calon pembeli kelas berat seperti Sejasim 92 Foundation yang akan melakukan penawaran. Dan ini harus dipertimbangkan betul oleh Glazer, dan oleh karena itulah gue melihat ya peluang dari Glazer untuk melepas Manchester United ini tetap besar, tetap ada. Dan sekarang kenapa lambat, ya seperti dikabarkan oleh The Times, ini juga sudah pernah gue katakan kan, memang proses administrasi ini tidak mudah ya, rumit dan bahkan cenderung lambat. Jadi ya kita ikuti saja kabarnya seperti apa kelanjutannya. Tapi kalau seandainya memang ada nanti update-update terbaru, insya Allah akan gue sampaikan ya di Football United, ringan amatiran ala gue. Sehat-sehat selalu Sobat Football United dimanapun ya, murah-murah terus rezekinya, lancar-lancar kegiatannya. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.